Shalom adik-adik. Wah, seneng ya Kak kita hari ini ketemu lagi dalam sukacita Tuhan. Ketemu sama Kak Leli lagi. Betul Kak Frida, Udah lama sekali kita lama. tidak berjumpa ya. Dan ketemu adik-adik lagi. Nah, ketemu sama kakak-kakak lagi. Senang deh Kak ketemu dengan kakak-kakak yang luar biasa, dengan adik-adik yang luar biasa di rumah, yang tetap semangat ngadepin sekarang ini Kak. Betul. Nah, pasti sudah siap kan Alkitabnya? Sekarang dibuka Alkitabnya dari Kolose 3 ayat 8 adik-adik. Kolose 3 ayat 8. Kalau belum bisa buka sendiri, adik-adik bisa minta tolong papa, mama, opa, oma untuk bukain Alkitabnya. Dari Kolose 3 ayat 8. Kita akan baca sama-sama nanti ya Kak ya. Iya, Sekarang tetap dibuka disiapkan. ya Alkitabnya. Nah, sekarang kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pagi yang indah, di mana hari ini kami dapat memuji, kami dapat mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu kami dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Ternyata Kak, kasih Tuhan itu memang gak pernah berkesudahan Kak. Betul Selalu sekali. ada terus, tiap Iya. hari terus ada. Iya. Seneng deh Kak rasanya Kak. Betul. Tuhan Yesus itu baik sekali. Baik banget, baik sama Kak Leli, baik sama Kak Frida, baik sama kakak-kakak semua, baik Dan sama adik-adik adik-adik. semua. Seperti lagu ini Kak, Iya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik kita bangkit berdiri yuk, kita mau puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Adik-adik boleh sambil tepuk tangan ya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi ya kita mau bilang tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus benar-benar baik Kak. Betul Kak, kasihnya Tuhan Yesus itu luar biasa. Hmm, Tuhan itu sangat sabar terhadap kita. iya ya Kak. Betul. Terus
kasih itu juga ngajarin kita nggak boleh marah-marah, Kak. Iya, nggak boleh marah-marah. Karena kan sabar. Betul. Selain itu, kasih itu juga mengajarkan kita untuk sayang kepada teman, kepada papa, mama, kepada semua ya, Kak? orang. Betul. Nah, seperti lagu yang sekarang ini ya, Kak. Betul, kita akan menyanyikan lagu Kasih. Semuanya tetap berdiri dan bernyanyi dengan semangat. Masih ingat kan gayanya? Nah, coba diingat-ingat ya gayanya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih Yesus. Kasih, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Silakan duduk dulu ya adik-adik. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi ini kami boleh kembali beribadah. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh mendapat kesempatan untuk kembali memuji dan memuliakan Tuhan. Kami juga boleh mendapat kesempatan untuk kembali belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami supaya kami memiliki hati yang siap untuk mendengar firman Tuhan, untuk mau dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik dibuka kembali ya dari Kolose 3 ayat 8. Kita mau baca sama-sama ya adik-adik. Sudah siap semuanya? Sudah siap? Ya, 1, 2, 3. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Siapa sih yang patahin krayon unguku ini? Ayo ngaku, ayo ngaku. Kamu ya? Kamu ya? Bu, bukan aku Gilbert. Evan yang pakai krayonmu. Evan? Aduh, kamu nih ya, aku kan sudah bilang sama kamu tuh mesti hati-hati kalau pakai krayonku. Nih, lihat, krayonku jadi jelek kan? Tempat krayonku jadi jelek kan? Kamu nih sebel aku sama kamu. Gilbert. Aduh, kamu nih kenapa sih kok marah-marah? Kamu kenapa pukul-pukul temanmu? Jangan pukul-pukul temanmu dong. Habisnya Evan ini, Miss. Dia patahin krayonku, Miss. Nakal dia, Miss. Ya sudah ya.
jangan marah-marah lagi ya Gilbert. Evan, ayo kembalikan krayonnya Gilbert di tempatnya ya. Nah adik-adik, setiap hari Gilbert selalu marah-marah di sekolah karena teman-temannya. Ia selalu marah kalau temannya nggak sengaja nginjek kakinya. Terus kalau misalnya temannya pinjem krayon, dikembalikannya nggak urut, dia sudah marah adik-adik. Bahkan adik-adik, kalau ada temannya yang tertawanya terlalu keras, dia juga marah adik-adik. Nah, setiap kali Gilbert marah, dia selalu berteriak-teriak. Dia selalu pukul-pukul temannya adik-adik. Sampai teman-temannya takut sama Gilbert adik-adik. Akibatnya apa? Dia jadi nggak punya teman adik-adik. Nah adik-adik, Miss Cindy, gurunya di sekolah, juga sudah capek dengan Gilbert. Karena setiap kali Gilbert marah, Miss Cindy selalu menenangkan Gilbert. Nah oleh karena itu adik-adik, Papa Gilbert dipanggil oleh Miss Cindy di sekolah. Nah sepulang dari sekolah, Papa menemui Gilbert. Gilbert, sini nak. Iya Pak. Gilbert, Miss Cindy tadi bilang, kalau kamu tadi marah-marah ya sama Evan. Pukul-pukul Evan ya. Memangnya kenapa sih? Iya Pak. Habisnya aku tuh kesel Pak. Evan tuh loh patahin krayonku Pak. Aku tuh sudah bilang sama dia. Dia tuh mesti harus hati-hati pakai krayonku. Tapi tetap aja masih dipatahin Pak. Gilbert, kamu kan tahu kalau kamu marah-marah, apalagi sampai pukul-pukul temanmu itu kan gak baik. Kamu bisa gak punya temen loh nanti. Iya sih Pak, aku tahu. Tapi susah Pak untuk gak marah-marah itu. Nah, gini ya Gilbert ya. Papa punya tugas buat kamu. Nih, lihat. Papa punya kantong isinya paku. Nah, tugasmu adalah setiap kali kamu marah, kamu berteriak-teriak sama temanmu, kamu pukul-pukul temanmu, kamu tancapkan paku ini di pagar. Nah, ini pagarnya ya. Nah, setiap sore kita sama-sama hitung berapa paku yang kamu tancapkan di pagar itu. Setiap hari jumlah pakunya harus berkurang loh. Kalau bisa, jangan sampai ada yang menancap lagi. Gimana? Bisa nggak? Iya Pak, bisa Pak. Gilbert akan coba Pak. Nah, jadi Gilbert menjalankan tugas papanya. Hari pertama, Gilbert menancapkan banyak sekali paku adik-adik. Dia marah waktu temennya nggak sengaja jatuhin buku. Terus dia juga marah waktu temennya nggak sengaja nginjek kakinya adik-adik. Nah, waktu di kelas musik, ada temennya salah mencet tuts piano, dia juga sudah marah adik-adik. Dan masih banyak lagi marah-marah yang dia lakukan adik-adik. Gilbert, iya Pak, yuk kita hitung berapa paku yang kamu tancapkan hari ini? 34, 35, 36, 37 Pak. 37 paku Pak. Duh, banyak sekali ya Pak. Berarti aku hari ini marah-marah sebanyak 37 kali Pak. Ini Gilbert ya. Kalau kamu mau belajar untuk mengontrol emosimu, kamu harus minta tolong sama Tuhan. Kamu harus berdoa sama Tuhan ya. Oke Pak. Nah adik-adik, besoknya Gilbert mencoba lagi. Ketika temannya tidak sengaja menyenggol dia nggak marah adik-adik. Tapi masih ada juga hal yang lain yang membuat dia marah adik-adik. Nah, hari itu juga dia masih menancapkan paku di pagar. Ayo Gilbert, kita hitung lagi berapa pakunya yang menancap hari ini. Gilbert sudah hitung Pak, 28 paku sih. Sudah berkurang sih dari kemarin. Nah, oke bagus. Kamu harus teruskan ya. Papa yakin kamu pasti bisa. Jangan lupa, kamu juga harus berdoa, minta tolong sama Tuhan ya. Oke, siap Pak. Nah, Dedek, Gilbert setiap hari terus berusaha untuk
mengontrol emosinya. Setiap hari paku yang menancap di pagar pun juga sudah berkurang. Dari 37, 28, 23, 15, 4, 1, dan akhirnya adik-adik, Gilbert berhasil hari itu dia tidak menancapkan paku adik-adik. Jadi dia hari itu berhasil untuk tidak marah-marah adik-adik. Pak. Kenapa Gilbert? Pak, aku sudah berhasil Pak. Aku hari ini aku nggak marah-marah Pak. Lihat Pak, lihat. Nih aku hari ini nggak menancapkan paku sama sekali Pak. Bagus kan Pak? Nah gini Gilbert, bagus sekali apa yang sudah kamu lakukan Gilbert. Tapi sekarang Papa punya tugas baru lagi buat kamu. Nah gini Gilbert, setiap kali kamu berhasil untuk mengontrol emosimu, setiap kali kamu gak marah-marah, kamu gak teriak-teriak sama temenmu, kamu cabut ya satu paku ya. Nah setiap hari harus kamu lakukan. Kita mau bikin pagar kita bagus lagi. Gimana? Bisa kan? Bisa Pak? Siap Pak? Hari-hari berikutnya adik-adik, Gilbert kembali berusaha untuk menahan emosinya. Dia akhirnya bisa ngomong dengan sabar, tidak marah-marah sama teman-temannya. Dan setiap hari jumlah paku yang dia cabut juga semakin bertambah. Hingga tidak ada paku lagi yang menancap di pagar adik-adik. Pak, Gilbert sudah berhasil mencabut semua paku Pak. Lihat Pak. Bersihkan pagarnya Pak. Oh, kamu sudah melakukan yang terbaik Gilbert. Nah, tapi coba kamu lihat. Nih, kamu lihat nih pagarnya nih. Masih ada lubangnya kan? Masih ada lubang di situ. Pagar ini tidak sama lagi dengan sebelumnya Gilbert. Nah, artinya begini Gilbert. Saat kamu marah-marah, saat kamu teriak-teriak sama temanmu, kamu sama juga dengan menancapkan paku di hati temanmu Gilbert. Ya, dan luka itu tidak akan pernah hilang. Dia akan tetap di situ Gilbert. Nah, coba kamu ingat-ingat sekarang. Pada saat kamu berhasil mengontrol emosimu, pada saat kamu gak marah-marah sama temanmu, gimana ekspresi temanmu? Iya sih Pak, waktu tadi gak sengaja temanku nginjek aku gak marah sih Pak. Tapi aku tahu kok Pak, mereka takut sama aku. Mereka menjauh dari aku. Mungkin mereka berpikir kalau aku akan marah-marah sama mereka Pak. Dan teman-temanku juga masih pada gak mau Pak deket-deket sama aku. Pada gak mau main sama aku Pak. Nah, betul sekali Gilbert. Nah, seberapa banyak kamu sudah minta maaf sama temanmu? Ya, seberapa banyak kamu minta maaf sama temanmu, kamu tidak akan mengulangi itu lagi. Tetapi kata-kata yang menyakitkan itu sama buruknya dengan menyakiti seseorang secara fisik Gilbert. Luka-luka itu masih ada. Dan luka-luka itu hanya bisa ditutup oleh kasih dan darah Tuhan Yesus. Jadi sekarang Gilbert, kamu harus berdoa, kamu harus minta ampun sama Tuhan karena kamu sudah menyakiti teman-temanmu. Ingat ya Gilbert, kamu adalah anak Tuhan yang sudah ditebus. Nah, yuk adik-adik semua yang di sini, yang di rumah, kita mau sama-sama baca yuk di Kolose 3 ayat 8. Ya, kita mau sama-sama baca di Kolose 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Nah, adik-adik semua, anak Tuhan Yesus itu harus sabar ya, harus penuh kasih sama teman-temannya. Teman-teman di sekolah, teman-teman di rumah, teman-teman di sekolah minggu. Dan kata-katanya itu harus baik, harus sopan ya. Bukan anak-anak yang suka marah atau
Anak-anak yang berkata-kata kasar, Tuhan. Anak berkata-kata kasar. Nah, anak Tuhan Yesus pun juga harus ramah seorang kepada yang lain. Kalau ketemu orang harus menyapa, ya, kasih senyuman yang ramah, beri senyuman yang terbaik senyumannya ya adik-adik ya, bukan dengan wajah yang jutek. Kan kalau wajahnya jutek orang lain jadi apa? Jadi sebel ya adik-adik ya. Nah, yang terpenting juga adik-adik, jadi anak Tuhan Yesus itu harus mudah memaafkan. Memaafkan kesalahan siapapun. Kita tidak boleh simpan kesalahan orang lain. Kita nggak boleh jadi anak yang pendendam. Nah adik-adik, sekarang apa sih berkatnya kalau kita jadi anak yang baik dan ramah? Ya, yang pertama adik-adik sudah pasti bahwa Tuhan akan sayang sama kita adik-adik ya. Nah yang kedua adik-adik, kita pasti juga akan disayang sama teman-teman kita. Teman-teman kita juga pasti akan senang kalau kita jadi anak yang baik, kita ramah, mereka pasti mau deket-deket sama kita. Nah adik-adik, papa dan mama pun juga gak kalah bersuka cita dan bahagianya kalau kita jadi anak-anak yang ramah dan baik adik-adik. Nah yang terakhir sudah pasti diri kita sendiri juga akan merasakan sukacita dan damai sejahtera kalau kita bisa menjadi anak yang baik, menjadi anak yang sabar, yang ramah seorang kepada yang lain adik-adik. Nah yuk kita mau sama-sama bangkit berdiri adik-adik, kita mau sama-sama pujikan pujian rukun cinta satu sama yang lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buahnya. Rukun cinta, rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buahnya. Tunjukkan, tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buahnya. Mari kita bersatu dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami belajar bagaimana kami harus menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Jadi anak-anak Tuhan yang ramah, yang sayang kepada teman-teman kami, mama, papa, kakak, adik, dan orang-orang di sekeliling kami. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami masih sering kali marah-marah pada teman-teman kami, pada mama, papa, kakak, adik kami Tuhan. Hari ini kami mau berjanji Tuhan bahwa kami mau jadi anak-anak-Mu yang baik. Tolong kami ya Tuhan agar kami terus dimampukan untuk menjadi anak-anak yang baik, yang ramah, yang sayang kepada siapapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa bila Tuhan Yesus sendiri akan terus tuntun sertai kami dalam belajar online kami sampai saat ini Tuhan. Berkati mama papa kami yang terus bekerja di tengah-tengah pandemi saat ini. Tuhan Yesus juga anugerahkan kami semua kesehatan dan kekuatan Tuhan agar di tengah-tengah pandemi ini kami masih terus bisa berkarya satu dengan yang lain. Kami juga terus berdoa untuk para pasien COVID Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan tolong mereka, Tuhan yang akan lawat mereka, Tuhan yang akan menyembuhkan mereka. Juga tolong para tim medis Tuhan, mereka yang siang dan malam mereka berjerih lelah untuk berusaha untuk menyembuhkan para pasien corona ini Tuhan, dan juga Tuhan berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan kasih kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Wah Kak, ternyata hari ini kita belajar banyak loh Kak. Betul
Betul. Apa Kalau saja, Kak? kita melakukan hal-hal yang baik, sayang sama teman, ramah, terus apalagi ya Kak tadi, sayang sama papa mama juga. Tidak Tuhan itu marah-marah. pasti terus memperhatikan kita, terus apa ya Kak, kita terus diingetin untuk melakukan yang baik sama Tuhan, supaya kita terus Betul. dapat berkat Tuhan ya Kak. Iya betul. Terus jangan lupa tadi kalau sama teman kita harus bersikap baik. Kemudian jika salah harus minta maaf. Harus minta maaf. Tapi tadi Kak, jangan lupa minta maaf itu bukan hanya sama teman-teman, tapi sama Tuhan juga. Ternyata Iya. harus berdoa juga loh Kak. Betul. Supaya apa yang kita lakukan Tuhan mengampuni Kak. Betul sekali. Nah seperti anak-anak Shine Kak. Kak AGK itu Mapel Shine. Shine, shine, bring sun to the world. Shine, shine, carry harmony and happiness. Tuhan Yesus telah menebus dosaku. Hidupku diubah menjadi baru, penuh sukacita dan damai sejahtera. Ku siap jadi utusanmu. Percaya di dunia membawa damai dan sukacita, ciptakan harmoni hidup dengan sesama. 'Cause He lives in me, let's shine. 'Cause He lives in you, let's shine. Jesus lives in us, let's shine. Shine, shine, bring sun to the world. Shine, shine, get harmony and happiness. Tuhan Yesus telah menebus dosaku. Hidupku diubah menjadi baru, penuh sukacita dan damai sejahtera. Ku siap jadi utusanmu. Percaya di dunia membawa damai dan sukacita, ciptakan harmoni hidup dengan sesama. 'Cause He lives in me, let's shine. 'Cause He lives in you, let's shine. Jesus lives in us, let's shine. Selamat dari Minggu Adik-adik, Tuhan Tuhan Yesus memberkati.